Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ibu pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak semua, sebelum kita berdoa, coba perhatikan dulu meja sama kursinya udah rapi atau belum? Udah lurus? Ya? Ya. Sebelum belajar, dahulu kita berdoa. Silakan Askar, ketua kelas pimpin doanya. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita baca sama-sama tadi, pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan dinilai menjadi amal ibadah ya. Amin, amin. Baik anak-anak semuanya, Bu absen dulu ya kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Aska, Ibu. hadir semuanya? Hadir. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, Bu mau ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Masih ingat? Masih apa? Siapa yang masih ingat? Apa kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya? Tidak boleh keluar masuk. Berapa boleh? Satu kali selama pembelajaran. Kita izinnya boleh cuma satu kali. Masih ingat nak? Masih bisa dilakukan? Oke. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita speaking dulu ya, biar semangat belajarnya. Speaking hari ini kita tepu anak soleh. Ya. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengabdi orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yeah. Tepuk tangan buat kita semua. Aku tanya dulu, masih ingat anak-anak itu pelajaran minggu lalu tentang senangnya belajar Al-Quran. Nah sekarang sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, coba anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Nah coba perhatikan gambar di layar di depan. Gambar apa itu nak? Gambar buku. Apa lagi? Kita udah pernah lihat anak baju semuanya? Ini yang di depan ini sudah. Nah ini adalah kitab-kitab Allah. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk pelajaran hari ini, pelajaran kita adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Ada 3. Tujuan yang pertama, silakan anak-anak ini ada baca. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah.
menerangkan, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat anak-anak Ibu apa arti iman? Masih ingat? Siapa yang ingat apa arti iman? Apa Aidan? Percaya. Bagus. Ada lagi? Ya, yakin dan percaya ya. Iman itu artinya adalah percaya dan yakin. Nah, sekarang iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, sebagai orang Islam kita harus yakin dan percaya Allah sudah menurunkan kitabnya kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Tujuannya sebagai apa, Nak? Untuk sebagai pedoman hidup kita. Ya, paham ya, Nak ya? Jadi isi kitab itu apa? Wahyu Allah. Selanjutnya kita akan pelajari nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? 4. Yang pertama namanya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang kedua namanya Kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga apa namanya, Nak? Kitab Injil, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir kitab Al-Quran, diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, yang ketiga pembelajaran kita mengenai contoh penerapan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bertanya, iman kepada kitab Allah? Iya, yang ketiga. Siapa yang jawab itu? Aidan. Terus buat Aidan. Ya, rukun iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Nah, sekarang jika Anda Ibu percaya kepada kitab-kitab Allah, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada 4. Ya, yang pertama, Ren, baca nomor 1, Maren. Membaca dan memahami isi Al-Quran secara rutin. Ya, tanda kita mengimani kitab Allah adalah kita harus membaca dan memahami isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rindu, baca yang kedua, Nak. Mengamalkan ajaran Al-Quran seperti berlaku jujur, Ya. membantu sesama, Ya. dan menghormati orang lain. Ya, ajaran Al-Quran. Nah, ini contohnya adalah jujur. Apa lagi? Membantu sesama. Baik. Menghormati orang lain. Ketiga, laki-laki lagi, Alif. Baca yang ketiga, Nak. Meneladani kisah-kisah para nabi yang termuat dalam kitab-kitab Allah. Ya, kita harus wajib meneladani kisah Nabi karena di balik itu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Yang keempat, 4. Menghindari perbuatan buruk yang dilarang dalam kitab Allah. ya tadi kita mengikuti perintah Allah. Sekarang kita menghindari perbuatan buruk yang dilarang dalam kitab Allah. Yang apa contohnya? Apa contohnya? Berbohong. Apa lagi? Suka berkelahi. 2. Yang ketika ujian ngapain? Nyontek, curang. Apa lagi? Banyak lagi sifat-sifat yang buruk itu adalah sifat yang dilarang. Berarti kita tidak boleh melakukan. Nah,
tadi yang anak-anak itu udah paham? Paham? Alhamdulillah. Nah, ini ada permasalahan. Sebelum ibu bagi kelompok, kita lihat dulu ada permasalahan yang akan anak selesaikan dalam kelompoknya nanti ya. Aidan, baca permasalahannya. Di kelas, ada teman yang suka meminjam barang tapi tidak mengembalikannya. Apa caranya yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang SPT ya, Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada permasalahan. Nah, sekarang sebelum menyelesaikannya, ibu mau bagi anak-anak semuanya menjadi 3 kelompok. Namanya pertama kelompok Abu Bakar Siddiq, ada Inara, Kanza sama Alif. Kelompok Umar bin Khattab, ada Aska, Aidan, Dirga sama Najwa. Kemudian kelompok ketiga ada kelompok Usman, ada Maira, Afifah, Rindu sama Makren. Ya. Tugas Ananda ini. Tugas kelompoknya, KPD-nya nanti ibu bagikan. Tugasnya ini. Yang pertama, Ananda diskusi dulu dengan kelompoknya tentang iman, arti iman kepada kitab-kitab Allah. Tugas yang kedua, nah, bagaimana penerapan nilai-nilai iman kepada kitab Allah tadi dapat membantu menyelesaikan masalah yang tadi dibaca sama temannya. Paham? Nah, sekarang boleh pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk ke kelompok? Sudah? Nah, sekarang tugasnya edukasi LKPD-nya ya. Sekarang tugas anak ibu tulis di LKPD. Nah, silakan ibu kasih waktu 10 menit. Yang sudah siap silakan presentasikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras-keras suaranya. Perkenalkan, saya dari kelompok. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Akan menampilkan nomor 9 kelompok. 1. Percaya dan yakin bahwa setiap kitab Allah itu ada dan benar. 2. Menasihati teman untuk mengembalikan barang yang dipinjam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Umar. Selanjutnya kelompok Usman. Usman di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Usman bin Affan. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kelompok Usman. Yang terakhir kelompok Abu Bakar Siddiq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok. Silakan duduk. Baik. 3 kelompok sudah tampil dan ketiga kelompoknya bagus-bagus semuanya. Upload dulu 3 kelompoknya. Tapi perlu ditekankan lagi anak-anak ibu, ya kita sikapnya udah baik ya, menasihati itu khusus soal nomor 2 ya, menasihati, memberitahu kalau ada temannya yang meminjam barang, kita suruh dia mengembalikannya karena itu bukan milik bukan milik dia. Ya, kalau kita meminjam barang teman ke barang orang lain, kita harus mengembalikan. Kalau kita meminta, berarti kita tidak harus mengembalikan. Berarti kita diajarkan untuk sifat jujur. Paham?
wajib berpedoman kepada kitab Al-Quran. Paham anak-anak semuanya? Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, sebelum ditutup, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Baik anak semuanya, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Anda bisa memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.